menyampaikan aspirasi ke Bapak. Dan Bapak suka kata bungkus, saya menggak Oke, baik kalau kayak begitu. Nanti kalaupun ada, maka bahan rancangan undang. Baik Bapak Ibu sekalian, karena tadi perjuangannya luar biasa. Oke, kita sudah selesai. Mari saya urus sampai ke Jokowi. sebenarnya sederhana saja. Dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah kehadiran kami bagian dari proses untuk menyelesaikan pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua Barat. Jadi kalau tadi Bapak Ketua Panitia mengatakan ini sudah perjalanan yang cukup panjang selama 20 tahun, insya Allah mulai hari ini kita tinggal menghitung hari saja. Kita tinggal menghitung hari memasuki proses akhir dari pembentukan. Kami sudah diberi tugas oleh pimpinan, surat presiden juga sudah diterima oleh pimpinan DPR menyampaikan daftar isian masalah terhadap rancangan undang-undang itu, dan kami di Komisi 2 juga sudah diberi tugas untuk segera menyelesaikan ini. Kami juga sudah punya tidak ada yang semuanya, dan kemudian membuat kami tambah semangat pun ada. Terakhir Bapak Rustam Gaus, luas wilayah dan wilayah terkecil adalah Kota Solo yang dari pertemuan penduduk 2021 adalah 1 juta menurut semuanya, tapi juga memberikan kondisi masyarakat kita yang masih sangat tertinggal. Memang Bapak Ketua dan para Wakil Ketua, para anggota Komisi 2, kami juga menyampaikan bahwa stunting, kemiskinan ekstrim masih ada dan ada di lingkungan kehidupan masyarakat kami di Papua Barat ini. Makanya kami memerlukan DOB baru hingga memperpendek rentang kendali, karena begitu luasnya wilayah ini dan sulitnya jangkauan yang kita lakukan. Kepada penjabat Gubernur Papua Barat. ya, ini sangat sejarah sekali. Mohon izin kepada penjabat Wali Kota Solo. Agub, selamat Agub. Sekali paparan. Kami catat provinsi yang lanjutan. Kemudian penyerahan 2, 3, 1. Pindah. Di sekretariat depan. Dia juga. Belum. Ya, nama. Sekitarnya udah pakai sidang cabinet.
Saya bersihkan itu, pasang itu semua dalam. Mesti ada acara ya Pak Ketua. Itu sembilan dah tadi dong. Di Papua Selatan Pak. Kan ikut ya? Ikut. Papua Barat Daya. Kan sebetulnya penantian pembentukan Provinsi Papua Barat Daya ini kan sudah cukup lama ya, tadi disebutkan sudah 20 tahun. Nah, jadi tentu kami merasa berbahagia hari ini bisa datang ke Kota Sorong mendengarkan langsung aspirasi itu, dan memang proses ini secara legal ya, dalam proses pembentukan rancangan undang-undang juga berjalan sudah beberapa bulan terakhir kami di Komisi 2. Jadi ini adalah bagian rangkaian rapat dengar pendapat, kami mendengarkan langsung aspirasi yang selama ini kami dengar dari Jakarta sudah cukup lama, dan kami juga sudah mempersiapkan rancangan undang-undangnya. Jadi adalah proses pematangan atau proses tahap akhir saja dalam proses pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua Barat Daya. Nah, tadi semangat yang kami lihatkan di dalam pertemuan itu cukup diwakili oleh dua pimpinan saja. Yang pertama oleh Pak pejabat gubernur, kemudian yang kedua Ketua Panitia Percepatan Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Nah, dengan disampaikan cuman diwakili oleh dua, semuanya serta-merta mendukung. Jadi tidak perlu lagi, artinya saya bisa menyatakan bahwa memang aspirasi ini cukup bulat ya disampaikan, dan mendapat dukungan dari semua elemen, baik pimpinan, pemerintah daerah maupun masyarakat. Ada deadline waktu kira-kira kapan disahkan? Ya, kami sudah menyusun agenda ya. Yang jelas insya Allah di masa sidang ini mudah-mudahan ini sudah bisa menjadi undang-undang. Kami di Komisi 2 kan sampai pembahasan di tingkat 1 ya, kami rencanakan mungkin tidak lebih dari 2 minggu insya Allah kami sudah tetapkan di Komisi 2 sebagai rancangan undang-undang di tingkat 1, yang terus kemudian kami akan sampaikan kepada pimpinan DPR untuk diagendakan di rapat paripurna untuk pengambilan keputusan menjadi undang-undang di DPR, kemudian kami kirim ke pemerintah. Ya, tentu kan pemekaran ini kan bagian dari proses percepatan pembangunan ya, dan ini berlaku di seluruh wilayah. Jadi artinya dengan nanti lahirnya provinsi baru di Papua Barat ini, sama dengan sekarang yang beberapa waktu lalu di Papua, ini bisa mempercepat proses pembangunan dan pemerataan pembangunan di tanah Papua ya. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, dan juga apa yang disampaikan visi oleh Pak pejabat gubernur, bahwa memang kalau kita bicara tentang percepatan pembangunan tidak cukup hanya pemekaran provinsi saja ya, tapi harus diikuti nanti dengan pemekaran provinsi di tingkat kabupaten kota. Bukan mungkin, pasti terjadi pemekaran di tingkat distrik maupun di kampung atau di desa kelurahan. Nah, oleh karena itu ya saya berharap agar pemerintah daerah bisa tetap bersatu ya, bersinergi dengan masyarakat ya, menyambut pemekaran ini dengan tujuan orientasi percepatan pembangunan di tanah Papua, khususnya di Papua Barat dan lebih khusus lagi di Papua Barat Daya. Pertama kita bersyukurlah. Kata yang pertama tuh syukur kepada Tuhan, karena perjuangannya cukup lama seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Tim Pak Jitmau, bahwa ini pergumulan sudah cukup lama, dan puji Tuhan hari ini tidak ada saran, usul, pendapat, semua kita sepakat, dan kesepakatan kita lebih puji Tuhan lagi karena Pak PJ Gubernur Pak Waterpau dengan tegas menyatakan bahwa menyetujui dan mendukung. Nah, itu prinsipnya di situ. Dengan demikian Pak Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai Ketua Komisi 2 sekaligus Ketua Panja ya, beliau langsung merespon, jadi tidak memberikan ruang. Itu artinya kan sudah bulat untuk Papua Barat Daya dimekarkan. Tadi saya sudah bisik tanya beliau juga, beliau bilang mudah-mudahan lah tidak lebih dari tanggal 10 September ini sudah disahkan. Itu aja. Keluarkan. Ya. Listrik ditabrak.
Dia minta kapro harus dikembalikan ke Pak Yusri.